Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling bidang layanan karir, materi kedua dari kurikulum Merdeka, yaitu perencanaan karir di era digital. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Sebelumnya mari kita lihat arti dan pentingnya perencanaan karir. Memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sehat, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi jika sampai menjadi pengangguran. Demikian pula banyak orang yang mengalami stres dan frustasi dalam hidup ini karena masalah pekerjaan. Menggapai karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam. Ia membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan untuk terus belajar. Seorang profesional yang berhasil dalam karirnya adalah ia yang telah merintisnya sejak muda. Para praktisi SDM mengatakan orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta mengetahui apa yang menjadi tujuan karirnya, apa rencana serta tindakan yang diambil untuk mencapai karir yang diharapkan. Oke, kita akan melihat pengertian dari karir. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Kata pekerjaan menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan kata karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tertinggi atau puncak karir tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan matang. Cara yang paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Masa remaja merupakan saat yang paling tepat untuk meniti karir, yakni dengan mengenal bakat dan minat yang dimilikinya, sehingga nantinya seseorang tersebut tidak hanya akan berhasil meniti karir tersebut dengan sempurna, melainkan juga menggapainya dengan optimal. Nah, lalu apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi, yaitu minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Sesungguhnya dalam perencanaan karir ini yang ditekankan bukan hanya pada pekerjaan apa yang nantinya kita peroleh, tetapi pada persiapan-persiapan yang kita lakukan. Salah satu persiapan yang paling penting adalah memilih pendidikan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Misalnya saja, jika saat ini kita berada di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, maka kita nantinya harus bisa menentukan kira-kira jurusan apa yang akan kita pilih, IPS, bahasa, atau IPA. Oleh karena itu, poin-poin penting dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan hidup terutama yang berkaitan dengan karir. Dan yang ketiga, penyusunan program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Nah, selanjutnya kita akan melihat karir di era digital. Saat ini kita sedang memasuki era revolusi industri keempat. Perubahan era ini ditandai dengan masuknya teknologi digital di berbagai bidang kehidupan manusia, baik di sektor ekonomi, bisnis, perbankan, infrastruktur, maupun komunikasi. Selain hal tersebut, perkembangan dunia digital juga berpengaruh terhadap munculnya jenis-jenis pekerjaan baru.
Disadari, digitalisasi merasuk ke berbagai sektor industri dan menciptakan disrupsi. Pekerjaan baru muncul, sementara sebagian lainnya hilang tergantikan oleh teknologi, mesin, dan robot. Perubahan tersebut menjadi tantangan. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi melahirkan profesi pekerjaan baru yang tidak terikat atau disebut juga dengan freelance, antara lain fotografer produk, web developer, konten kreator, digital marketing, social media management, sampai vlogger. Semua ini membuka jalan untuk menciptakan peluang karir baru yang menuntut penguasaan kompetensi di bidang digital. Perkembangan teknologi menciptakan disrupsi dan mengubah cara orang bekerja di berbagai macam lapangan pekerjaan. Perubahan ini menuntut kesiapan calon tenaga kerja untuk menguasai keterampilan teknis dan keterampilan digital seperti sosial media, internet marketing, update informasi blog, dan lainnya. Munculnya berbagai jenis pekerjaan baru di era digital menuntut kita untuk memiliki keterampilan tidak hanya berupa hard skill, namun juga soft skill. Mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan problem solving, serta kreatif dan inovatif merupakan beberapa contoh soft skill yang harus dimiliki seseorang agar dapat beradaptasi di dunia kerja pada era digital saat ini. Pasalnya, dengan berkembangnya dunia digital, tidak menutup kemungkinan terjadinya kolaborasi di berbagai bidang pekerjaan. Terlebih, saat ini masyarakat sudah menerapkan teknologi digital di berbagai aspek kehidupan mereka. Jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan akan muncul seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap profesi tersebut. Ada yang beranggapan bahwa munculnya jenis-jenis pekerjaan baru ini dapat memudahkan para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Terlebih dalam berkarir, seharusnya kita bekerja sesuai dengan passion atau bidang yang kita senangi. Maka dari itu, berbagai jenis pekerjaan baru di era digital ini membuka kesempatan kerja untuk siapa saja asalkan memiliki keterampilan di bidangnya. Berikutnya, kita akan melihat langkah-langkah dalam merencanakan karir di era digital. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang digital. Ikuti pelatihan yang dikemas dalam program Digital Talent Scholarship yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya saing SDM di bidang teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital dan peningkatan ekonomi digital Indonesia menuju industri keempat. Yang kedua, buatlah perencanaan, mengidentifikasi tujuan yang tepat, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Selanjutnya yang ketiga, ubah cara berpikir. Pola pikir di era digital harus mempunyai tujuan untuk memotivasi diri agar dapat berjalan bersamaan dengan perkembangan digital dan keterampilan baru yang dibutuhkan pada pasar dunia kerja. Karena mereka yang terlebih dahulu ada di pasar dunia kerja berusaha beradaptasi secara halus. Namun mereka juga perlu melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang belum terbiasa dengan kehadiran teknologi. Ini adalah kesempatan untuk kita bertindak berani merebut peluang di masa depan dengan mempersiapkan semua keterampilan yang dibutuhkan dari sekarang. Yang keempat, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai. Mampu kita kerjakan dengan baik serta nilai-nilai yang kita yakini keberadaannya. Kemudian yang kelima, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir. Yang keenam, selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Yang ketujuh, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Yang kedelapan, cobalah minta nasihat dari berbagai sumber yang kita yakini dapat membantu kita memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan yang kita pilih.
Yang terakhir, hal yang paling penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Nah, berikut ini ada rumus dalam memilih karir. Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat, memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus yang dimilikinya adalah sebagai berikut, yaitu karir sama dengan T ditambah 2P ditambah E dan ditambah V. T adalah talent atau bakat, kemudian 2P adalah passion dan purpose, kemudian yang E adalah environment, dan yang V adalah vision. Oke, kita lihat uraiannya satu persatu. T yang merupakan talent atau bakat. Untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan, cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian 2P yaitu passion dan purpose atau keinginan dan tujuan. Maksudnya, dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu, dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. Kemudian E atau environment, yaitu merupakan lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan sekitar untuk dapat mengembangkan kepribadian dan emosi. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seseorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat menggapai karir yang direncanakan. Lingkungan sekitar menjadi tempat belajar dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, pilihlah selalu lingkungan yang positif, sehingga kita tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang justru akan dapat menghambat karir kita di masa depan. Yang selanjutnya adalah V atau vision, yang berarti pandangan atau visi. Leider melihat bahwa dengan menerapkan pola visioning atau memandang jauh ke depan, kita akan dapat mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan kita capai. Untuk menciptakan sebuah visi yang baik, langkah pertama adalah menggali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan. Demikian tadi uraian tentang perencanaan karir di era digital. Mudah-mudahan setelah menyimak penjelasan tadi, kita bisa lebih memahami apa saja yang harus kita persiapkan untuk merencanakan karir di era digital ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.